Nova terpilih masuk podcast LT Bells karena ia dinilai menjadi siswa yang aktif pada saat kegiatan MPLS. Juga di SMA Negeri 13 ini bagus-bagus ya ekstrakurikulernya selama dari Ibu Kepala Sekolah menjelaskan struktur-struktur yang ada di SMA Negeri 13 Kota Jambi. Mulai dari kesan saya sangat menghargai dan juga sangat beruntung juga turut mengapresiasi dari pihak kakak OSIS, tidak hanya kakak OSIS, dari tim humas dan juga ekstrakurikuler lain yang sudah Podcast LT Bells. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbang. Hai Sobat T-Bells, jumpa lagi dengan channel YouTube SMA Negeri 13 Kota Jambi dalam podcast LT Bells. Nah, podcast LT Bells mendatangkan narasumber yang akan membantu pendidikan SMA Negeri 13 Kota Jambi ke depannya. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Nova. Hai Nova. Halo. Nah, Nova siap nggak untuk kita tanya-tanyai mengenai MPLS kemarin? Siap dong. Sobat, ternyata Nova sudah bersedia nih untuk ditanya-tanyai mengenai MPLS kemarin. Sebelumnya, Sobat, Nova terpilih masuk podcast LT Bells karena ia dinilai menjadi siswa yang aktif pada saat kegiatan MPLS. Sebelumnya Nova boleh memperkenalkan diri dulu kepada Sobat T-Bells lainnya, karena Sobat T-Bells juga ingin tahu nih siapa Nova. Baik, terima kasih. Halo Sobat T-Bells, perkenalkan nama aku Nova Lydia Simarmata. Aku sendiri biasanya dipanggil Nova. Sebelum bersekolah di sini, aku bersekolah di SMP Negeri 6 Kota Jambi. Aku punya beberapa hobi, contohnya seperti I like to playing Scrabble, aku juga suka nyanyi, terus aku juga suka dengerin musik-musik atau selera musik baru. Aku juga suka mencoba hal-hal baru yang belum pernah aku coba sebelumnya. Nah, terus aku juga punya cita-cita nih teman-teman. Cita-cita aku sendiri karena aku suka berkumpul dan berorganisasi. Aku suka atau aku berkeinginan sangat besar untuk menjadi seorang pengacara. Mungkin segitu aja perkenalan dirinya. Wah Sobat, ternyata Nova itu suka nyanyi nih. Kapan-kapan kita denger ya Nova nyanyi di podcast LT Bells. Dan juga Nova cita-citanya menjadi pengacara. Wah, sangat besar sekali ya cita-citanya, semoga bisa terwujud Nova. Amin. Nah, sebelum kita membahas MPLS, menurut Nova sendiri, masa pengenalan lingkungan sekolah itu penting nggak sih menurut Nova untuk peserta didik baru? Oke, menurut saya sendiri, masa perkenalan lingkungan sekolah atau masa orientasi sekolah itu sangat penting, di mana kita dapat mengenal hal-hal baru, terus dapat mengenal juga aturan-aturan baru yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan. Sama seperti saya yang baru lulus dari SMP sendiri, saya harus memulai lagi bagaimana sih caranya berorganisasi di tingkat yang lebih tinggi, bagaimana sih caranya berkenalan dengan orang-orang baru. Mungkin selama ini saya sudah berada di titik atau di zona nyaman saya, di mana saya terbiasa untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang saya kenal saja. Namun saat masa orientasi ini saya mengenal dan juga belajar banyak hal. Contohnya bagaimana cara saya untuk mulai dekat dengan orang baru, bagaimana cara saya untuk mengingat atau memilih apa sih sebenarnya bidang yang saya suka, apa sih sebenarnya ekstrakurikuler yang saya suka. Terutama juga di SMA Negeri 13 ini bagus-bagus ya ekstrakurikulernya selama MPLS, itu aja sih kayaknya. Wah, dilihat-lihat kayaknya Nova bakal tertarik nih di organisasi. Kita tunggu Nova di organisasi di SMA Negeri 13 Kota Jambi. Nah Nova, kemarin kakak sudah mendengar dari ketua pelaksana MPLS tahun ini. Ternyata banyak narasumber dari luar. Boleh Nova ceritakan apa saja yang mereka bagi pada saat masa MPLS? Oke, pertama-tama saya sangat beruntung dan merasa berterima kasih karena banyak sekali pemateri dari luar yang sangat mengapresiasi dan memberi banyak sekali materi yang penting kepada saya. Contohnya pada hari pertama saya mendapatkan pemateri dari pihak BNN dan juga Dinas Pendidikan. Dari pihak BNN sendiri menjelaskan kepada saya dan teman-teman MPLS bahwa apa sih jenis-jenis narkoba itu dan apa sih dampak buruknya bagi kita. Terutama presentasinya sebagai pengguna dari tingkat pelajar dan juga orang-orang yang mungkin sudah dewasa. Itu sangat membentuk dan juga sangat mengingatkan kami untuk menghindari bahaya narkoba tersebut. Begitu pula dari Bapak Haji Mustang, yaitu dari pihak pendidikan. Itu menjelaskan kepada kami seberapa penting pendidikan itu bagi pelajar dan juga menjelaskan
bagaimana sih cara kita membangun organisasi yang bagus, seberapa penting sih cara berorganisasi itu dapat menunjang tingkat pendidikan seseorang. Nah, banyak banget yang dijelaskan dari beliau kepada kami sebagai murid baru di SMA Negeri 13 Kota Jambi. Beliau juga menjelaskan apa saja pengalaman-pengalaman beliau selama berorganisasi dan selama menunjang tingkat pendidikan. Pada hari kedua kita mendapatkan pemateri banyak sekali dari pihak sekolah ya, seperti wakil kurikulum dan juga wakil bidang kesiswaan menjelaskan seberapa penting sih OSIS itu, seberapa penting sih organisasi OSIS dapat menunjang pendidikan dari sekolah tersebut, apa sih tugas-tugas OSIS dan juga tertarik nggak nih kita menjadi salah satu bagian dari OSIS. Juga ada beberapa rules atau peraturan sekolah yang dijelaskan apa aja pelanggaran beratnya, apa aja sih yang nggak boleh kita lakuin selama bersekolah di SMA Negeri 13 Kota Jambi. Ada juga yang membahas tentang struktur, yaitu dari ibu kepala sekolah menjelaskan struktur-struktur yang ada di SMA Negeri 13 Kota Jambi, mulai dari kepala sekolahnya, wakil-wakilnya, sampai ke guru-guru pelajaran juga. Nah, selanjutnya yang terakhir kita mendapatkan dari ibu wakil kepala sekolah dari bidang kurikulum menjelaskan bahwa sekolah itu tidak hanya tentang menunjang ilmu, tetapi di mana kita dapat memulai hal baru, di mana kita dapat berorganisasi dengan orang-orang baru dan memberikan secari quotes yang kami ingat juga dari Albert Einstein, di mana jangan membuat diri kita itu bersekolah untuk mencari nilai, tetapi di mana kita dapat membuat atau di mana sekolah itu dapat membuat diri kita menjadi bernilai. Untuk hari ketiga juga kita kedatangan dari pihak Kamtibmas dan juga Babing. Mereka menjelaskan apa saja sih peraturan-peraturan yang tidak diperbolehkan di sekolah, seperti menggunakan kendaraan itu kita harus menggunakan alat safety-nya, kita juga harus membawa izin-izinnya, kita harus juga menjadi anak-anak yang taat akan peraturan, tidak hanya tentang sekolah saja, namun juga dalam bela negara. Selanjutnya kita juga kedatangan dari Bapak Kamtibnas itu tadi menjelaskan bagaimana sih LKBB yang benar, dan juga kita langsung mempraktikkan langsung di lapangannya. Kita juga diajarkan LKBB yang baik dan benar, langsung ke lapangannya di mana kita dapat merasakan bagaimana sih perasaan menjadi anggota-anggota seperti mereka, dan juga mempromosikan sedikit tentang Eskul Paskibra, karena kan dari pihak mereka juga sudah dapat melakukan tes kepada pihak Paskibra. Mungkin itu aja sih yang dapat dijelaskan untuk pematerinya. Nah sobat, ternyata Nova masih mengingat nih materi-materi yang diberikan dari pemateri luar pada saat kegiatan MPLS tahun 2024. Nah sebelum menutup podcast, pesan dan kesannya Nova untuk kegiatan MPLS kemarin itu apa untuk Kakak OSISnya mungkin? Oke. Pesan dan kesan, yang pertama saya mulai dari kesan, saya sangat menghargai dan juga sangat beruntung juga turut mengapresiasi dari pihak kakak OSIS, tidak hanya kakak OSIS, dari tim humas dan juga ekstrakurikuler lain yang sudah sangat membantu dan menunjang sekali kegiatan MPLS sehingga dapat berjalan lancar. Saya sangat berterima kasih juga kepada seluruh anggota organisasi di mana dapat menjalankan ekstrakurikuler dengan sangat baik. Baik pun dari segi penuturan acara dan juga seperti pertunjukan yang dapat kami tunjukkan atau bahkan dari pihak organisasi sendiri, sangat berkesan dan sangat saya ingat menjadi core memory bagi saya. Pesan yang saya harapkan adalah semoga MPLS tahun-tahun selanjutnya dapat juga seseru ini dan seasik ini, atau mungkin dapat lebih baik lagi. Oke, itu aja. Terima kasih. Nah, itu dia pesan dan kesan terhadap Nova untuk kegiatan MPLS 2024. Nova sebelumnya. Nah, Sobat T-Bells, berakhir sudah podcast kita pada kali ini. Terima kasih untuk Nova karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kakak mengenai masa MPLS kemarin. Berakhir sudah pertemuan kita pada kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbang. Nova terpilih masuk podcast LT. Satu, dua, tiga. Asal Nah, kita lanjut. Wan, mati dulu. Ternyata banyak narasumber dari. Lanjut aja.
Gimana ya? Gimana berapa? Udah? Udah. Elah, kok kayak gini sih? Oke. Nya bagi kita dan juga Woi. 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 Tes dari Nova. Enggak, belum. Tunggu ya. Pertanyaannya berapa tadi? Pak, 4. cukup lah, Pak. Cukup lah, Pak. Cukup lah, Pak. Keren. Waktunya berada di podcast Healthy Bells ini. Relax Sabar, aja.